Hai guys, hari ini Mami pertama kali bikin channel Mami Bahasan Bio. Channel ini akan bercerita tentang segala hal yang menarik dari seluruh dunia. Untuk video pertama, Mami akan bercerita tentang seekor anjing yang sudah terkenal karena kesetiaannya yang berasal dari Jepang. Hachi, namanya saja Hachi. Ko diberikan sebagai panggilan kesayangan untuk anjing yang lahir di kota Odate, Prefektur Akita pada tanggal 10 November 1923. Pemiliknya adalah keluarga Gichi Saito dari kota Odate, Prefektur Akita. Hachiko dimasukkan ke dalam anyaman jerami tempat beras sebelum berangkat dengan kereta api dari stasiun Odate 14 Januari 1924 menuju kota Tokyo. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar 20 jam, Hachi sampai di stasiun Tokyo. Melalui seorang perantara, Hachi dipungut oleh keluarga Profesor Ueno yang memang ingin memelihara anjing jenis Akita Inu. Dari sinilah kisah kesetiaan itu dimulai. Hachi menjadi anjing peliharaan Profesor Ueno yang mengajar ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Profesor Ueno waktu itu berusia 53 tahun, sedangkan istrinya, Yae, berusia 39 tahun. Profesor Ueno adalah pecinta anjing. Sebelum memelihara Hachi, Profesor Ueno pernah beberapa kali memelihara anjing jenis Akita Inu, namun semuanya tidak berumur panjang. Di rumah keluarga Ueno yang berdekatan dengan stasiun Shibuya, Hachi dipelihara bersama 2 ekor anjing lain, S dan John. Sekarang, lokasi bekas rumah keluarga Ueno diperkirakan di dekat gedung Tokyo Department Store. Ketika Profesor Ueno berangkat bekerja, Hachi selalu mengantar kepergian majikannya di pintu rumah atau dari depan pintu gerbang. Di pagi hari, bersama S dan John, Hachi kadang-kadang mengantar majikannya hingga ke stasiun Shibuya. Di petang hari, Hachi kembali datang ke stasiun untuk menjemput sang profesor. Hari-hari Hachiko dilalui dengan bahagia bersama sang profesor, tapi sayang ini tidak berlangsung lama. Tepatnya kurang lebih setelah 1 tahun 4 bulan, yaitu pada 21 Mei 1925, saat sedang mengajar di kampus, Profesor Ueno mendadak meninggal dunia karena serangan jantung. Hachi yang tidak mengerti kalau Profesor Ueno sudah meninggal, terus menunggu majikannya yang tak kunjung pulang dan tidak mau makan selama 3 hari. Menjelang hari pemakaman Profesor Ueno, upacara Shuya atau jaga malam untuk orang meninggal dilangsungkan pada malam hari 25 Mei 1925. Hachi masih juga tidak mengerti Profesor Ueno sudah meninggal. Nasib malam kembali menimpa Hachi karena ternyata Yae harus meninggalkan rumah almarhum Profesor Ueno. Hachi dan John akhirnya dititipkan kepada salah seorang kerabat Yae yang memiliki toko kimono di kawasan Nihonbashi. Namun cara Hachi meloncat-loncat gembira setiap menyambut kedatangan pembeli ternyata tidak disukai. Akhirnya Hachi kembali dititipkan di rumah seorang kerabat Yae di Asakusa. Kali ini kehadiran Hachi justru menimbulkan pertengkaran antara kerabat Yae tersebut dengan para tetangganya di Asakusa. Sehingga Hachi kembali pindah dan dititipkan ke rumah putri angkat Profesor Ueno di Setayaga. Namun, Hachi, anjing periang ini memang suka bermain, sehingga kadang saat ia bermain di ladang merusak tanaman sayur-sayuran warga sekitar, dan hal ini menimbulkan masalah bagi putri angkat Profesor Ueno. Pada musim gugur 1927, Hachi dititipkan di rumah Kikusaburo Kobayashi yang menjadi tukang kebun bagi keluarga Ueno. Nah, rumah keluarga Kobayashi terletak di kawasan Tomigaya yang berdekatan dengan stasiun Shibuya. Sehingga setiap harinya, sekitar jam-jam kepulangan Profesor Ueno, Hachi terlihat menunggu kepulangan majikan di stasiun Shibuya.
Namun kehadiran Hachi sebagai anjing liar di stasiun Shibuya tidak selamanya mendapatkan perlakuan baik dari orang sekelilingnya. Sering kali di sini, Hachi justru mendapat perlakuan kasar. Prihatin atas perlakuan kasar yang sering dialami Hachi di stasiun, pada tahun 1932, Hirokichi Saito dari Asosiasi Pelestarian Anjing Jepang menulis kisah sedih tentang Hachi. Artikel tersebut dikirimkannya ke harian Tokyo Asahi Shimbun dan dimuat dengan judul Itoshia Roken Monogatari atau kisah anjing tua yang tercinta. Publik Jepang akhirnya mengetahui tentang kesetiaan Hachi yang terus menunggu kepulangan majikan. Setelah Hachi menjadi terkenal, pegawai stasiun, pedagang, dan orang-orang di sekitar stasiun Shibuya mulai menyayanginya. Sejak itu pula, akhiran ko atau sayang ditambahkan di belakang nama Hachi dan orang memanggilnya Hachiko. Sekitar tahun 1933, kenalan Saito seorang pematung bernama Teru Ando tersentuh dengan kisah Hachiko. Ando ingin membuat patung Hachiko. Setiap hari, Hachiko dibawa berkunjung ke studio milik Ando untuk berpose sebagai model. Pada bulan Januari 1934, Ando selesai menulis proposal untuk mendirikan patung Hachiko dan proyek pengumpulan dana dimulai. Acara pengumpulan dana diadakan di Gedung Pemuda Jepang atau Nihon Seinenkan 10 Maret 1934. Sekitar 3.000 penonton hadir untuk melihat Hachiko. Patung perunggu Hachiko akhirnya selesai dan diletakkan di depan stasiun Shibuya. Upacara peresmian diadakan pada bulan April 1934 dan disaksikan sendiri oleh Hachiko bersama sekitar 300 hadirin. Ando juga membuat patung lain Hachiko yang sedang bertiarap. Setelah selesai pada 10 Mei 1934, patung tersebut dihadiahkannya kepada Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kojun. Pada tanggal 8 Maret 1935 pukul 6 pagi lewat, Hachiko yang saat itu sudah berusia 13 tahun ditemukan sudah meninggal di jalan dekat jembatan Inari, Sungai Shibuya. Tempat tersebut berada di sisi lain stasiun Shibuya. Hachiko biasanya tidak pernah pergi ke sana. Berdasarkan otopsi, diketahui penyebab kematiannya adalah filariasis. Upacara perpisahan dengan Hachiko dihadiri orang banyak di stasiun Shibuya, termasuk janda almarhum Profesor Ueno Yae, pasangan suami istri tukang kebun Kobayashi, dan penduduk setempat. Biksu dari Myoryuji diundang untuk membacakan sutra. Upacara pemakaman Hachiko berlangsung seperti layaknya upacara pemakaman manusia. Hachiko dimakamkan di samping makam Profesor Ueno di pemakaman Aoyama. Bagian luar tubuh Hachiko diopset dan hingga kini dipamerkan di Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Ueno, Tokyo. Pada 8 Juli 1935, patung Hachiko didirikan di kota kelahiran Hachiko di Odate, tepatnya di depan stasiun Odate. Patung tersebut dibuat serupa dengan patung Hachiko di Shibuya. 2 tahun berikutnya, 1937, kisah Hachiko dimasukkan ke dalam buku pendidikan moral untuk murid kelas 2 sekolah rakyat di Jepang. Judulnya adalah On-o Wasureruna atau Balas Budi Jangan Dilupakan. Pada tahun 1944, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, patung perunggu Hachiko ikut dilebur untuk keperluan perang. Patung pengganti yang sekarang berada di Shibuya adalah patung yang selesai dibuat bulan Agustus 1948. Patung tersebut merupakan karya pematung Takeshi Ando, anak laki-laki Teru Ando. Pintu keluar stasiun Shibuya yang berdekatan dengan patung Hachiko disebut pintu keluar Hachiko. Sewaktu didirikan kembali tahun 1948, patung Hachiko diletakkan di bagian tengah halaman stasiun menghadap ke utara.
Namun, setelah dilakukan proyek perluasan halaman stasiun pada bulan Mei 1989, patung Hachiko dipindahkan ke tempatnya yang sekarang dan menghadap ke timur. Demikianlah kisah kesetiaan Hachiko yang selalu dikenang sampai saat ini. Selama 10 tahun, Hachiko selalu menunggu kepulangan Profesor Ueno di stasiun Shibuya. Hingga kini di Jepang ada 3 patung Hachiko, satu di depan stasiun Shibuya, satu lagi di halaman Universitas Tokyo tempat Profesor Ueno dulu bekerja, dan yang terakhir ada di depan stasiun Odate, Prefektur Akita. Sungguh menginspirasi kisah kesetiaan Hachiko ya guys. Menyentuh, membuat kita lebih mengenal sifat karakter hewan anjing yang setia terhadap majikan ataupun keluarganya. Nah, bila kamu ada rekomendasi kisah-kisah inspirasi lainnya, komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa dengan kisah-kisah inspirasi lainnya.